Sawadee. USA, terus ada dari Kamerun juga, ada dari India, Rusia juga. Tiap belum minggunya tuh beda-beda, apalagi minggu terakhir sangat gong sekali ya. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI. Kali ini bersama saya Azizah Nikmatul Ilmi. Hari ini kita punya topik yang spesial banget. Karena kita kedatangan mahasiswa Universitas PGRI Madiun yang berhasil lolos program Si Teacher Angkatan ke-11 dan berkesempatan untuk datang langsung ke Thailand. Kita bakal dengerin pengalaman, tantangan, dan tips-tips berharga langsung dari narasumber kita. Oke, jadi langsung saja kita sambut Kak Abi dan Kak Pinky. Halo Kak. Halo, Sawadee. Oke, apa kabar nih Kak Abi dan Kak Pinky? Kabar baik. Alhamdulillah, baik. Oke, tadi jadi dari pembukaannya udah semangat pakai bahasa Thailand nih. Oke. Boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinky Tias. Saya dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN di Universitas PGRI Madiun, semester 7. Oke. Kalau saya, halo semuanya, saya Abi Tumamu tadi, bisa dipanggil Abi. Saya dari Pendidikan Sejarah semester 7. Dan ya, terima kasih atas kesempatannya diundang ke podcast yang seperti ini PBSI. PBSI. Jadi mahasiswa akhir banget nih ya Kak, semester 7. Ya, kebetulan memang kalau mau ikut programnya harus jadi semester 7 dulu. Oh, semester 7 dulu. Ya. Jadi ditujukan untuk mahasiswa yang semester 7 aja ya? Semester 7 khususnya FKIP dari fakultas. Ya, Oke. Nah, di sini pasti teman-teman banyak yang masih bingung apa atau belum tahu apa itu program Si Teacher. Boleh dong Kak dijelaskan ke teman-teman apa itu Si Teacher ini? Jadi program Si Teacher ini ya. Jadi program Si Teacher itu dari bahasa Inggris ya, Si Teacher. Si itu Southeast Asia atau Asia Tenggara. Teachernya itu ya guru sendiri. Jadi itu programnya di bawah organisasi ASEAN. Khususnya lagi divisinya SEAMEO, yaitu khusus untuk pendidikan. Jadi dari berbagai negara ASEAN, setahu saya yang sudah bekerja sama yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam mengirimkan mahasiswa terutama semester 7 dari keguruan untuk ya diberi kesempatan mengajar ke negara satu sama lain, ya timbal balik gitu untuk belajar selain dari kultur juga edukasi, bagaimana edukasi di negara yang dikunjungi seperti apa untuk dipelajari di negara asalnya. Negara asalnya. Jadi kita mengajar murid-murid atau pelajar dari negara lain gitu ya Kak? Ya betul, tentunya magang internasional. Magang internasional. Ini sama nggak Kak kayak PLP gitu? Atau beda? Ya kurang lebih sama, cuman karena kita di sana di negara orang kita menggunakan bahasa Inggris. Oh, menggunakan bahasa Inggris. Iya, untuk bahasa pengantar. Oh iya. Oke. Sebelum Kak Abid dan Kak Pinky ke Thailand ini kan pasti ada prosesnya ya Kak. Nah, gimana dari awal mula Kak Abid sama Kak Pinky tahu terkait dengan program Si Teacher ini dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar Kak? Oh, kalau saya itu untuk pamfletnya itu udah di share di grup program studi sama dari dosen juga udah udah mengajak untuk ikut Si Teacher gitu, dan dikasih tahu kelebihannya apa kalau ikut Si Teacher kayak gitu. Makanya memutuskan untuk mendaftar karena mungkin bisa menambah relasi juga. Oke, kalau Kak Abid apakah sama juga sama Kak Pinky? Mungkin saya lebih lama lagi, setahun yang lalu sudah tahu programnya. Karena kebetulan ambilannya saya keterima di program ICT juga, pertukaran ke Filipina, dan ada kakak senior yang mungkin ya Kak Aziza tahu, Kak Pinky tahu, Mbak Berlin itu kan ikut program 2 kali juga. Jadi biasanya kalau sudah ikut ICT, terutama dari FKIP, lanjutannya itu programnya Si Teacher. Jadi ya dari setahun lalu sudah riset untuk negara-negaranya, pilihannya Filipina apa Thailand ya, untuk prepare uang sakunya berapa.
Jadi istilahnya sudah pre-order gitu. Pre-order. Jadi bisa dibilang Kak Abid udah persiapan lebih dulu ya Kak daripada Kak Pinky. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Oke, tadi Kak Abid bilang kalau pernah ikut ICT ya Kak. ICT itu berarti juga pertukaran ke luar negeri ya Kak? Ya, pertukaran keluar negeri, cuman jangka waktunya lebih lama, 4 lebih bulan. lama. Dan ini si teacher cuma 1 bulan saja. Oh, 1 bulan saja di sana. Hmm. Oke. Apa tantangan terbesar yang Kak Abi dan Kak Pinky hadapi selama mengikuti program Si Teacher di Thailand, Kak? Ya mungkin banyak tantangan ya kalau di sana karena kita menggunakan bahasa Inggris yang di sini nggak sehari-hari nggak pakai bahasa Inggris juga, dan di sana ternyata itu ketemu guru-guru dari berbagai negara. Di kelas saya itu ada guru dari Afrika Selatan. Afrika Selatan. Iya, Afrika Selatan, dan kelasnya Abid Dari dari Amerika, Iya, USA, ya ada USA, terus ada dari Kamerun juga, ada dari India, Rusia juga. Jadi dengan aksen yang berbeda-beda, mungkin dengan aksen orang Thailand juga di sana itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Iya. Jadi mungkin ada beberapa kata yang mungkin agak susah dimengerti. Jadi bisa pernah kayak miskom gitu, pernah nggak Kak? Karena kan perbedaan aksennya gitu, walaupun sama-sama bahasa Inggris tapi aksennya beda, apa kayak miskom gitu pernah nggak? Kalau sampai miskom nggak pernah ya, cuman mencerna kalimatnya itu agak lama. Mesti mencerna dulu. Oke, kalau Kak Abid gimana Kak? Ya, kurang lebih sama untuk masalah itu. Mungkin malah saya malu mau membaginya jadi 4 minggu karena tiap problem minggunya itu beda-beda. Apalagi minggu terakhir sangat gong sekali ya. Aduh, apa nih Ya, gong ini? spesialnya entah kita itu sangat beruntung atau sangat tidak beruntung, kita terdampak banjir Hatyai Thailand. Jadi satu negara Thailand itu terdampak semua yang parah. Yang paling parah di kota kita di Hatyai. Jadi seminggu terakhir ya kita terjebak banjir. Jadi otomatis kalau terdampak banjir, semua kegiatan atau program yang dilaksanakan di sana itu Iya, hentikan, tidak ada lanjutannya. Kita belum melaksanakan final demo, tapi ya, nanti urusannya pihak kampus sama pihak sana nanti gimana. Oke. Boleh dong Kak, kan tadi Kak Abid bilang final demo di minggu terakhir ya Kak? Itu kegiatannya ngapain ya Kak? Tidak jauh beda dengan pengajaran biasa, cuman yang paling membedakan akan ada dari university host atau tuan rumah universitas yang kita tinggali akan datang ke kelas juga, ke sekolah untuk menilai kita. Seperti PLT 2. PLT 2. Kan PLT 2 dari Unipma datang ke sekolah ini, sama dari pihak universitas datang ke sekolah juga untuk menilai dengan mentor kita di sana. Oh, begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Abi dan Kak Pinky ini, apakah ada pelajaran atau perubahan yang dirasakan setelah mengikuti program Si Teacher ini? Gimana? Mungkin bisa dari Kak Pinky dulu. Oh ya. Perubahan dan pelajaran atau perubahan setelah mengikuti Si Teacher ini. mungkin kalau dari faktor-faktor kecil itu, misal teman-teman ada kesempatan keluar negeri, jangan lupa beli eSIM. eSIM ya. Kalau teman-teman khususnya punya HP iPhone juga, itu sangat terbantu sekali. Untuk yang lain juga, kalau negaranya cukup maju, jangan lupa gunakan kartu Visa. Untuk pembayarannya itu sangat mudah sekali. Bayangkan teman-teman naik Grab atau ya berpergian ke satu tempat ke tempat yang lain, menunggu kembalian cukup lama. Itu hal kecil yang aku sadari, yang sebelumnya pas saya di Filipina tidak tahu karena tidak ada Grab di tempat yang saya tinggali. Terus di sisi lain mungkin lebih ke di Thailand sendiri yang kita tinggali, saya pribadi merasa masyarakatnya cukup harmonis, ramah gitu, sama nggak kayak di Indonesia? Iya, ramah banget. Iya. Lebih ke kalau misal dikaitkan dengan agama Buddha dan Islamnya di Haja itu kebetulan dekat dengan Malaysia, jadi beberapa ada yang Islam juga, hampir ya major lah, bukan yang kecil lagi. Jadi
sampai pada titik berapa hewan itu kan di sini diginikan pergi loh. Iya. Karena mereka saking cinta damainya dan terlalu terbiasa dengan manusia, Iya. diginikan nggak pergi. Oh. Bersahabat, Iya, bersahabat kok. dengan lingkungan. Baik Iya. manusianya atau sama hewannya gitu. Iya. Oke. Kalau dari Kak Pinky ada nggak nih atau udah diwakili sama Kak Abid? Ya mungkin kurang lebih Sama, sudah ya. diwakili. Apalan Nah. sudah. Oke. Oke, mungkin teman-teman ini ada yang mulai tertarik untuk mengikuti program Si Teacher ini karena dari cerita-ceritanya Kak Abid dan Kak Pinky ini. Nah, apa saran atau tips yang Kak Abid dan Kak Pinky bisa berikan buat teman-teman yang mungkin ingin mendaftar program Si Teacher ini, Kak? Apa ya? Apa? Mungkin prepare lebih awal lagi ya. Soalnya ternyata di sana lumayan sibuk. Oh, masih Iya, dijaga kesehatannya juga. nomor 1 ini. Iya, jaga kesehatan nomor 1 karena kegiatannya itu dari pagi sampai sore nonstop. Wow, bener padat ya, Kak? Iya, padat banget di sana. Oke. Kalau dari Kak Abid? Iya, kembali lagi tergantung negara yang teman-teman akan datangi lagi ya. Nanti ya, untuk di Thailand sendiri seperti kata Kak Pinky, untuk di sekolah di Aceh, di Warapat itu masuknya dari jam setengah 8 sampai setengah 5. Wow, Itu Senin sampai Jumat. Dan kita makan. Untungnya banyak fasilitas juga sih untuk kita makan siang, ada snack dan berbagai yang lain. Jadi ya perlu di prepare banyak juga untuk teman-teman untuk kesiapannya magang kerja. Pada akhirnya itu kerja teman-teman walaupun masih magang ya. Dan semua hal yang dipersiapkan terutama untuk teman-teman FKIP itu cara mengajar untuk apalagi yang teman-teman ajar itu bukan murid Indonesia, itu murid yang kultur dan budaya mereka sangat berbeda, jadi terbentuknya dan cara mengajarnya tentunya juga berbeda dengan orang-orang Indonesia. Iya. Pelajari budayanya. Sorry. Oh, Pak. Oke, ini saran dan tips dari Kak Abi dan Kak Pinky ini benar-benar sangat-sangat berharga ya. Oke nih Kak, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, apa harapan Kak Abi dan Kak Pinky ke depannya setelah mengikuti program ini? Harapan saya untuk ya teman-teman yang berminat untuk mengikuti BED angkatan ke-12 ya tadi ya. Semoga bisa lebih banyak lagi yang ikut karena di tahun ini hanya kita berdua dan Mbak Manyor. Ya karena semakin banyak yang ikut nanti akan banyak talangan dari universitas sendiri dan setidaknya harapannya ke kalian semua dari 4 tahun masa kuliah ada kesempatan keluar negeri seperti ini dan mayoritas ditanggung oleh universitas, ya dimanfaatkan sebaik mungkin karena kapan lagi mungkin bisa terjadi sekali seumur hidup, tidak ada kesempatan lain lagi gitu sih. Oke, kalau dari Kak Pinky? Ya kurang lebih sama, kesempatan itu kita cari, bukan kita tunggu. Bener-bener. Jadi kalau seumpama kalian punya kemampuan, punya potensi buat ikut, diusahain ikut aja. Masih ada 1 tahun, masih cukup buat nabung juga. Iya, nabung. Kalau mau ikut, jadi nggak ada alasan buat nggak ikut Si Teacher tahun depan. Iya. Itu sekaligus kita bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Betul sekali. Iya, mereka juga mewajibkan untuk merekreasikan kita. Ya intinya kita harus diajak ke tempat spot turis gitu. Jadi ya betul, tur gratis. Tur gratis di negara orang. Semoga tahun depan nggak dapat Ya, November lagi. saya November. Amin. Wah, cerita dari Kak Abid dan Kak Pinky ini sangat-sangat menginspirasi tentunya dan sangat menarik ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Abid dan Kak Pinky karena sudah berbagi cerita dan pengalaman yang super menginspirasi. Semoga pengalamannya di Thailand bisa jadi motivasi buat mahasiswa lainnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa. Bye bye. Kau Khawpun ha.